Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denri Hari Rayadi dari kelompok 10 dengan materi kompensasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kompensasi. Kompensasi dapat memberi penghargaan kepada karyawan dan memberi bentuk finansial kepada karyawan. Nah, jadi kompensasi ini suatu intensif gitu kepada karyawan yang diberikan oleh yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Terus fungsi dan tujuan kompensasi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tujuannya memperoleh personalia yang flat. Oke, yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada sekarang. Yang ketiga, menjamin keadilan. Yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Yang kelima, mengendalikan biaya-biaya. Yang keenam, memenuhi peraturan legal. Untuk fungsi dari kompensasi ini sendiri terdiri dari dua, yaitu penggunaan SDM secara efektif dan efisien. Yang kedua, mendorong stabilitas dalam pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, penentuan kompensasi ini terbagi menjadi beberapa bagian, seperti harga dan nilai pekerjaan, sistem kompensasi, sistem waktu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi karyawan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi karyawan, diantaranya adalah seperti faktor intern organisasi, faktor pribadi karyawan, dan faktor ekstern. Oke, cukup sekian yang bisa saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh saudara saya yang bernama Deva Andika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Andika. Pertama saya akan melanjutkan presentasi saya tentang tantangan yang mempengaruhi kebijakan kompensasi. Oke, di sini ada 5. Yang pertama itu ada suplai dan permintaan tenaga kerja. Beberapa jenis pekerjaan mungkin harus dibayar lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh nilai relatifnya karena desakan kondisi pasar. Terus kedua itu ada produktivitas. Perusahaan harus memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan hidup dan tumbuhan. Tanpa hal ini perusahaan tidak akan bisa bersaing lagi. Terus yang ketiga itu ada kesediaan untuk membayar. Bukan merupakan suatu pernyataan yang berlebihan bahwa perusahaan sebenarnya ingin membayar kompensasi secara adil dan banyak dan layak. Terus yang keempat itu ada berbagai kebijaksanaan pengupahan dan penggajian. Hampir semua organisasi mempunyai kebijaksanaan yang mempengaruhi pengupahan dan penggajian. Salah satu kebijaksanaan yang umum adalah memberikan kenaikan upah yang sama besarnya pada karyawan anggota serikat buruh maupun karyawan yang bukan anggota serikat. Terus yang kelima itu ada kendala-kendala pemerintah. Tekanan eksternal dari pemerintah dengan segala peraturannya mempengaruhi penetapan kompensasi perusahaan. Terus di sini ada keadilan dan kelayakan dalam pemberian kompensasi. Di sini ada dalam pemberian kompensasi perlu dipertimbangkan unsur keadilan dan kelayakan. Terus yang pertama itu ada keadilan. Dalam pemberian kompensasi, apakah itu berupa upah yang bonus atau bentuk-bentuk lainnya. Penting sekali diperhatikan masalah keadilan tersebut. Terus yang kedua itu ada kelayakan ya. Di samping masalah keadilan dalam pemberian kompensasi perlu diperhatikan masalah kelayakan. Pengertian layak ini berkaitan dengan standar hidup seperti kebutuhan pokok, minuman, atau upah minimum
sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kelayakan juga dilihat dengan cara membandingkan pengupahan di perusahaan lain. Udah, sekian presentasi saya. Hanya segitu saja. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam presentasi saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.